Gadis berusia 18 tahun yang sedang bermain seruling ini dijual oleh orang tua angkatnya ke sebuah ruang karaoke di Jepang untuk bekerja melunasi hutang. Demi bisa cepat keluar dari sini, dia bekerja keras dan muntah di toilet telah menjadi kegiatan seperti makan sehari-hari. Suatu hari, dia akhirnya mendapatkan cukup uang untuk menebus dirinya sendiri. Dia melemparkan catatan debit ke meja bosnya. Jadi dia mendapatkan paspornya kembali. Tapi bos itu tidak mudah menyerah. Untungnya, gadis itu sudah siap sejak dini. Sebelum dia menebus dirinya sendiri, dia menyiapkan bom waktu di pintu. Ketika dia hendak mencapai tujuannya, ruang bernyanyi tiba-tiba terbakar. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari matriksnya. Dia berlari langsung ke stasiun dan menemukan seorang teman di sana untuk mendukungnya. Mengambil kopernya dan tiket kereta, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan seperti sebelumnya. Sekarang bos akhirnya lari ke dermaga. Tapi pada akhirnya, sudah terlambat, gadis itu telah pergi. Nama gadis itu Yang Miri. Setelah berhasil berlari kembali ke Korea, dia akan memulai hidup barunya. Tetapi karena berbagai alasan, paspornya hanya berlaku selama 30 hari. Jika dia ingin memiliki hak untuk tinggal untuk waktu yang lama, dia pasti harus mencari pekerjaan penuh waktu. Dia pergi ke banyak perusahaan untuk wawancara. Tetapi pengalaman kerjanya dan tingkat sekolah menengahnya telah menjadi kendala yang sulit dapat diatasi. Demi untuk menghemat uang, dia menemukan penginapan sementara. Tiba-tiba seorang pria membuka pintu keluar dan menabraknya. Membuat pakaiannya kotor, pria itu meminta maaf padanya. Dan buru-buru pergi mencari kertas untuk menyeka dan ingin membantunya membersihkan pakaiannya. Tapi tanpa sengaja dia terpesona dengan kecantikannya. Dia pergi ke sisinya untuk membantunya membersihkan kotor tetapi dia menolak. Dia mengambil barang bawaannya dan pergi. Saya di kamar sisi depan. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan membantu Anda dengan sekuat tenagaku. Menghadapi bantuan pria ini, dia pilih untuk tidak peduli. Hari kedua dia pergi ke bar untuk wawancara. Ketika pintu lift terbuka, seorang pria paruh baya menarik perhatiannya. Sangat jelas, kemunculan pria ini akan mengubah hidupnya. Dia pergi ke kamar untuk wawancara, pewawancara langsung menerima dua gadis di sebelahnya untuk bekerja di sini. Dan Miri tidak memiliki pengalaman. Itu sebabnya tidak memperhatikannya. Ketika wawancara berakhir dan Miri hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba dia dipanggil kembali, lalu pewawancara berbalik. Pergi ke belakangnya dan kunci pintu. Dia ingin menggunakan aturan yang teduh dengannya. Bagi gadis ini membutuhkan pekerjaan mendesak. Dia menawarkan cara yang akan membantunya mendapatkan pekerjaan segera. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi duduk diam dan menunggu mati jelas bukan gayanya. Dia marah dan memukulnya. Dia segera membalas, memutar lengannya ke belakang. Pada saat ini, penjaga keamanan mendengar suara itu dan bergegas ke dalam, dan berkata, "Wanita ini karena dia menginginkan ada pekerjaan. Jadi telah merayuku. Jadi telah merayuku." Ketika dia mendengar kebohongannya, dia kehilangan kendali. Selama perkelahian, penjaga keamanan mendorongnya ke tanah. Miri harus menahan rasa marah tak daya untuk meninggalkan toko bar tapi juga mengalami hujan lebat. Seperti menamparkan kedua pipinya. Mungkinkah dia benar-benar harus tunduk pada takdir? Tepat pada saat ini sebuah mobil tiba-tiba muncul dan hampir menabraknya. Dan pria yang turun dari mobil ini akan mengubah hidupnya juga. Dia ingin membantunya berdiri tetapi dia mendorongnya pergi. Dia berdiri, dan memikirkan semua hal telah terjadi hari ini. Dia langsung menjawab dalam kalimat Jepang. Si bodoh ini. Mendengar gadis ini menggunakan bahasa Jepang Fukuoda untuk menjawab. Dia tiba-tiba menyadari bahwa gadis yang dia butuhkan telah muncul. Pria ini bernama Myung Hon, adalah manajer umum hotel. Dia membawanya ke kantor. Ingin dia menjamu tamu terhormat dari Jepang. Ingin dia menjamu tamu terhormat dari Jepang. Pada saat yang sama dia juga memberikannya sebuah pekerjaan resmi. Bantu dia tetap dalam hak untuk tinggal di Korea untuk waktu yang lama. Kebetulan, tamu itu tiba-tiba mengunjungi hotel. Tidak punya waktu untuk melatih Miri. Setelah mengetahui tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, dia bergegas ke kamar untuk menyambut tamu. Pertemuan pertama. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menyambut Anda. Selama waktu Anda di sini, jika Anda menginginkan apapun,
Anda dapat memanggil saya kapan saja. Dengarkan gadis ini menggunakan dialek Fukuoka yang sama dengannya. Tamu terhormat ini sangat menghargai hotel ini. Setelah keuntungan membantu hotel mengatasi kesulitan, resumenya menjadi penghalang lagi. Itu sebabnya, pertama harus direvisi menjadi lulus dari Universitas Tokyo. Dia tidak memiliki ijazah sehingga dia hanya dapat menemukan tempat untuk membuat ijazah palsu. Mengambil sejumlah besar uang untuk memalsukan itu. Tapi ijazah di sini punya karakter khusus. Harus memiliki ijazah yang nyata untuk dapat memalsukannya. Tenggat waktu untuk mengirimkan makalah sudah dekat. Untungnya Myung-hon memberinya karakter khusus itu. Sehingga waktu untuk mempersiapkan dokumennya dapat diperpanjang 7 hari. Saat dia sedih karena persiapan ijazah palsunya, tiba-tiba dia ditabrak oleh seorang gadis berbaju putih dan membuatnya jatuh di tempat. Ketika gadis berbaju putih memasuki lift, Miri terkejut dan menemukan. Tanpa diduga, dialah yang berada di panti asuhan dengannya yang namanya Hijo. Mereka berdua memiliki masa lalu yang sama tapi nasibnya tidak sama. Keduanya dibawa ke Jepang untuk diadopsi. Miri dijual oleh orang tua angkatnya ke ruang karaoke untuk melunasi hutangnya. Sedangkannya, Hijo memiliki kehidupan yang sempurna. Miri datang ke rumahnya untuk bermain. Sertifikat kelulusan Universitas Tokyo di rak buku menarik perhatiannya. Gadis ini diam-diam mencuri sertifikat kelulusan perguruan tinggi sahabatnya. Lalu dia berlari ke tempat untuk memalsukannya. Membuat sertifikat bernama Miri. Dia pikir dia bisa berhasil bekerja di hotel kali ini. Tapi tak disangka itu karena dia sendiri terlalu ceroboh. Menyebabkan kamar tamu Jepang tidak bisa dibersihkan tepat waktu. Hotel juga mengiriminya pemberitahuan untuk menghentikan pekerjaannya. Dia pikir semuanya sudah berakhir, tapi ini adalah tragedi untuk melanjutkan. Miri kesulitan menerima ini dan naik ke teras hotel. Gadis itu secara tidak sengaja mendengar dua rekan kerjanya berbicara tentang hal besar yang terjadi tadi malam. Putri Direktur Jepang baru saja memasuki hotel dan langsung menghilang. Hotel ini juga telah menggantungkan penghargaan di antara staf. Jika ada yang dapat menemukan Putri Direktur itu, akan dapat menginap di hotel secara gratis selama setahun. Dia pikir mungkin ini satu-satunya cara dia bisa kembali ke hotel. Jika dia ingin menemukan Putri Direktur, dia harus mendapatkan dokumen tentang dia. Dia pergi mencari manajer yang bertanggung jawab atas hotel. Ingin memintanya untuk membantunya menemukan dokumen tentang tamu berharga itu. Tapi pria ini bilang itu sangat sulit. Dia tidak bisa menyerah, jadi dia menggunakan keuntungannya. Manajer, ada apa dengan matamu? Ada apa? Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya untukmu. Apa ini, mengapa begitu sulit untuk mengambilnya keluar? Apakah baik-baik saja? Akhirnya manajer tidak bisa menahan dirinya lagi. Setuju mengambil dokumen untuk Miri. Miri memegang foto Putri Direktur dan bertanya kemana-mana. Tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Miri melihat bahwa istana olahraga mengadakan konser. Dia merangkul harapan dan pergi ke sana untuk mencari. Tanpa diduga, dia benar-benar menemukan Putri Direktur bermain-main dengan idol di atas panggung. Miri akhirnya melihat targetnya dan mengikutinya. Secara tidak sengaja menemukan perilaku anehnya. Dia mengikutinya ke hotel. Menggunakan semua keberaniannya untuk mengetuk pintunya. Tetapi setelah gadis kecil itu melihat Miri, dia segera menutup pintu untuk membiarkannya keluar. Sebuah kalimat dari staf kebersihan di luar pintu membangunkannya dalam sekejap mata. Kedua gadis di ruangan itu yakin sama sekali tidak memiliki hubungan normal. Dia mengetuk pintunya lagi. Sebenarnya, aku juga seperti itu. Aku juga memiliki hobi yang sama denganmu. Setelah mendengar kata-kata Miri, dia ragu-ragu. Miri mulai mengarang cerita. Karena hobi ini, saya tidak dapat menerima cinta orang tua saya. Dia memberitahu gadis kecil itu biarkan dia berbagi rasa ketika adalah putri seorang direktur. Tampilan nasihat gadis kecil ini darinya juga tidak sengaja ditemukan oleh Myung-hon. Akhirnya di bawah saran dari Miri. Malam itu Putri Direktur datang ke hotel. Kembali menginap di hotel. Kali ini melihat Miri, dia memeluk gadis yang telah menunjukkan arah hidupnya. Dia dengan mudah memecahkan masalah hotel.
Wali kota mengundang Myung-hon dan Miri untuk merayakan bersama. Tapi ketika mereka berdua pergi keluar bersama, terlihat oleh pria yang menabraknya di penginapan. Orang ini hendak melangkah maju untuk menyapanya. Tapi melihatnya masuk ke mobil Myung-hon. Dia melihat gadis yang dia cintai masuk ke mobil orang lain. Dia langsung marah dan memberi sebuah misi kepada sekretarisnya. Cepat dan dapatkan saya daftar staf hotel. Iya, saya sudah paham, bos.